dan seluruh manusia yang pernah hidup di dunia ini sebetulnya dulu itu pernah Allah kumpulkan. Ini dalam akidah Islamiyah ya. Dalam percayaan Islam itu setiap manusia yang terakhir ke dunia itu dulu Allah ciptakan dalam satu waktu yang bersamaan, kemudian dipergilirkan lahir ke dunia secara berurutan, ya, bertahap-tahap turunnya. Tapi ruh manusia itu diciptakan satu waktu, dan di alam ruh itu Allah pernah bertanya dulu kepada semua kita. Kita lupa. Karena hari ini ya. Apa Allah tanyakan, alastu birabbikum, apakah aku Rabbmu? Jadi apapun orang agamanya, baik dia ateis, agnostik, ya, apapun Hindu, Buddha, apapun itu namanya. Saat ini, kalau mendengar nama Allah itu, dia seperti deja vu gitu pasti. Saya berapa kali saya perhatikan di Bali ya, ngomong sama beliau, kayak aku pernah dengar nama dia di mana? It's so beautiful. What is this? A-L-L-A-H, apa itu? Kayak kenal gitu. Kayak kenal di mana, tapi tidak tahu. Dulu seluruh huruf itu beriman. Kenapa? Karena tidak ada asbab, tidak ada matahari, tidak ada bulan, tidak ada bintang, tidak ada tumbuh-tumbuhan, makanan, yang ada hanya Allah. Tapi ketika kita lahir ke dunia, Allah Subhanahu wa taala itu menggaibkan dirinya. Allah nggak nampak, Allah bersembunyi di balik matahari. Sampai hari ini ada orang yang melihat matahari, memperhatikan matahari, manfaat datang dari matahari, kehidupan datang dari matahari. Bagaimana kalau tidak ada matahari? Akhirnya mereka sujud menyembah matahari. Sampai detik ini ada. Oh ya, ada tuh suku dulu tuh. Bukan sampai hari ini. Saya ke Jepang kemarin ketemu tempat agama Shinto. Ada beberapa kepercayaan, penghayat kepercayaan. Itu contohnya. Ya. Mereka nggak kenal Allah, karena Allah memang menggaibkan dirinya. Maka dalam Al-Quran dikatakan orang-orang beriman itu alladzina yu'minuna bil ghaib. Semuanya orang beriman itu dia percaya kepada yang tidak tampak. Kemudian ada orang yang memperhatikan sapi, tidak sapi susunya bisa bermanfaat. Sama ibu kita nyusu cuma 2 tahun sama sapi sampai mati, maka harus kita muliakan sapi. Bahkan ada satu kaum yang memuliakan sapi, bahkan menyembah sapi. Ada yang tinggal di gunung yang mengeluarkan wedus gembel, akhirnya ambil sapi, ambil pengorbanan sembah, taruh ke biar gunung nggak marah. Padahal yang menciptakan gunung itu Allah, yang menciptakan laut itu Allah, yang menciptakan matahari, bulan, bintang, semua itu Allah. Kan dulu Nabi Ibrahim alaihissalam itu ya pernah mencari Allah. Karena kita semua, saya yakin kita semua sedang rindu mencari siapa sih sebetulnya yang menciptakan saya. Apa maksud saya dari dunia ini? Semua orang yang berakal pasti berpikir. Semua orang melihat pasti dia akan melihat kebesaran Allah di mana-mana. Yang bicara punya lisan pasti dia akan suka membicarakan kebesaran Allah. Jadi Nabi Ibrahim itu dulu dia cari siapa yang menciptakan langit. Tuhan itu siapa? Dilihat bintang tiba-tiba hilang, oh nggak mungkin. Dia bulan, dia lebih besar, nggak mungkin hilang. Matahari terbit timur, tenggelam di barat, nggak mungkin. Sampai Allah hantarkan malaikat Jibril itu yang tadi masukin tanah ke Musa itu. Dia kan tugasnya kan menyampaikan wahyu kepada para nabi. Ya. Jadi malaikat Jibril itu memperkenalkan Allah kepada Nabi Ibrahim alaihissalam dan menjelaskan siapa itu Allah. Yang menciptakan matahari, yang menerbitkan matahari dari timur, menenggelamkan dari barat, yang menghidupkan, mematikan. Dan dihantarkanlah nama-nama Allah yang dalam Islam Asmaul Husna, yang kemarin salah satu saya kasih lukisan itu nama Allah itu. Jadi kalau orang mengenal Allah, saya rasa dia tidak perlu mencari-cari lagi. Jadi semua pesan kebaikan itu sudah terdengar di telinga kita semua. Kata Allah, sebagian orang menerima, sebagian menolak. Sebagian orang dia menuhankan pikirannya. Ya, jadi dalam Al-Quran itu, Bang Coki, ayat pertama setelah Al-Fatihah itu surah Al-Baqarah, Alif, Lam, Mim. Itu artinya apa? Nobody knows. Itu buktinya kita disuruh menafikan akal kita. Kamu tuh nggak tahu apa-apa. Nih, semua saya tanya nih cewek-cewek di sini, berapa jumlah alis matamu? Nggak tahu kan? Nah, satu pertanyaan kita nggak tahu. Mana kita nggak tahu apa-apa. Kita banyak nggak tahunya. Nah, maka dihantarkanlah 124.000 orang nabi itu membawa satu kalimat yang sama, pesan yang sama, yaitu la ilaha illallah. Tidak ada yang berhak disembah selain Allah. Ya, itulah yang disebut dengan din. Din itu agama Islam. Dan Islam itu tersempurnanya dengan datangnya baginda Muhammad SAW, the last messenger of Allah. Dari Nabi Adam AS bergantian sampai Nabi Isa AS, kemudian ditutup dengan Nabi Muhammad, membawa sebuah cerita yang sama tentang surga, tentang neraka, tentang mahsyar, sirat, semuanya, tentang malaikat, tentang iman kepada yang tidak tampak itu. Nah, jadi memang tidak ada lagi hari ini orang yang tidak menerima ilmu itu, yang tidak tahu tentang ilmu itu. Sebagian orang itu berat untuk menafikan, membohongkan akalnya. Nah, makanya ada perkataan Sayyidina Ali yang aku suka tuh. Beliau katakan, siapa yang yakin dengan kekuasaan, Allah akan hinakan dia. Siapa yang yakin dengan harta, Allah akan kurangkan hartanya. Meskipun sudah punya miliaran, dia tetap kurang, nggak pernah cukup. Siapa yang yakin dengan ilmunya, Allah akan sesatkan dia. Siapa yang yakin dengan akalnya, Allah matikan akalnya.
Terlihat sangat jelas pelampung saya itu tenggelam di bawah lari ikan. Untungnya saya memakai 2 pelampung. Dan untungnya juga saya membawa perahu. Tadinya saya cuma memakai 1 pelampung. Kalau seandainya saya hanya memakai 1 pelampung, waduh, pertarungan ini akan sangat lama sekali teman-teman. Sensasi tarik-menarik bukan hanya dialami oleh pemancing saja. Akan tetapi perbedaannya, kalau memancing kita standby di atas perahu. Sedangkan sensasi tarik-menarik saat spearfishing seperti ini, biasanya di bawah kaki dibayang-bayangi oleh ikan hiu. Tapi untung saja sekarang ini tidak ada ikan hiu yang membayang-bayangi di bawah kaki saya ya. Setelah ikannya berhasil saya genggam, langsung saja saya tarik insannya. Dan juga memencet matanya. Ini adalah tindakan pertama jika kita tidak membawa alat untuk menusuk bagian kepalanya. Woi, monster guys. Bisa saya kasih atau tidak nih? Aduh. Bismillah. Ada 30 atau 20. Ya. Langsung. Setelah berhasil menembak ikan raksasa, saya kembali dihampiri oleh seekor ikan giant trevally yang berwarna hitam, sebesar dinosaurus teman-teman. Sebenarnya di sini ada 2 pilihan, tapi saya menarget yang warna hitam. Saya pun mendekat secara perlahan ya. Setelah semakin dekat, ternyata ada 3 pilihan. Dan waktu saya tembak, tali pelampung tiba-tiba terlepas dari tangan saya. Dan sangat khawatir kalau ikannya itu akan lepas. Dan betul saja, ternyata ikannya itu dia lepas. Setelah beberapa kali saya menembak ikan besar, fisik saya sudah sangat kecapean. Akan tetapi saya menyelam kembali. Dari arah depan saya sudah mulai nampak seekor ikan barakuda monster. Dan luar, ikannya sasup dan kena headshot guys. Kena headshot guys. Kena headshot. Ya, bismillah. Ya. Belum sempat istirahat, saya kembali melihat seekor ikan giant trevally lagi. Waduh, kalau begini spotnya saya tidak kasih bintang 5. Akan tetapi saya kasih bintang 100. Mungkin sebagian orang akan berkata bahwa ikan di sini jinak-jinak. Akan tetapi sebenarnya tidak ya. Ikan giant trevally atau ikan pelagis lainnya itu memang memiliki tingkat penasaran untuk mendekati kita, sehingga terlihat jinak. Waktu saya menarik ikannya ke permukaan, seekor ikan hiu datang mendekat.
Mamae di sini saya sedikit panik. Paniknya itu bukan karena takut, akan tetapi jangan sampai ikan ini dimakan ikan hiu ya. Dan akhirnya ikannya saya tarik cepat-cepat supaya saya isi ke dalam perahu. Baru ikan ini tidak ada pengertiannya sama sekali. Sudah saya genggam, masih memberontak saja. Maksud saya tidak usah memberontak, kasihan. Di bawah itu ada ikan hiu. Mengertilah dengan keadaanku saat ini. Karena ada ikan gergaji di bawah sana, ikannya langsung saya isi ke dalam perahu. Setelah berkali-kali saya menembak ikan monster, di sini saya sudah merasa puas dan sudah ingin balik ke perahu. Akan tetapi tidak ada salahnya kan jika saya menembak seekor ikan monster lagi. Yang salah adalah orang yang melakukan kegiatan illegal fishing seperti bom atau bius, yang untung satu orang, akan tetapi yang rugi banyak sekali. Apalagi di daerah Wakatobi ini adalah jantung segitiga terumbu karang dunia. Itu menurut PBB. Apalagi kalau menggunakan illegal fishing seperti bom, semua karangnya itu akan hancur, sehingga jantung segitiga terumbu karang dunia akan mati. Pariwisata di Wakatobi akan hilang. Selain itu jumlah ikan akan sangat menurun sekali, teman-teman. Tapi entah kenapa di sini itu masih ada saja yang melakukan pengoboman. Ya, ini hasil hari ini lumayan besar-besar guys. Tadi ada berapa ekor yang lepas, berkuntul. Ada sweat lips, ada yang lepas tadi 2 ekor. 2 ekor ukuran 20 kiloan itu lepas, bengko mata panah jadi 7. 1 ekor saja sadap. Oke teman-teman, jadi kita akan pulang. Let's go guys. Back to home. Mama, I'm coming. Depan sana ada ikan paus. Dadah. Hai guys. Halo guys.
Masih bisa, masih bisa. Come on, ayo Aman. Dadah. Bukan main kalau dia cari view dia itu. Dan paus di tengah jalan, dia turun. Ngeri. Bukan levelnya kita, bos. Singgol tuh. Setelah 1 menit ikan pausnya menghilang, kemudi kami patah. Terpaksa kami harus mengarahkan kapalnya dengan tenaga dalam. Menurut beberapa kepercayaan nelayan, ikan paus adalah salah satu jenis mamalia yang memiliki mitos gaib. Apa mungkin kemudi perahu yang patah ada hubungannya dengan mitos mamalia gaib ini? Percaya atau tidak percaya, inilah alam dan inilah lautan. Terima kasih banyak sudah menyaksikan trip kali ini. Kalau teman-teman suka, jangan lupa like. Tiada henti-hentinya saya mendoakan teman-teman. Dari lubuk hati yang paling dalam, saya doakan teman-teman sehat selalu, murah rezeki dan sukses dunia akhirat. Amin. Saya Pelautan